Di video kali ini saya mau bikin sesuatu yang masih berhubungan dengan baking, tapi ini hanya basicnya. Banyak dipergunakan dalam baking, dalam produk-produk pastry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ivan Chris NZ. Nah, di video kali ini saya mau bikin pastry cream, di mana pastry cream ini banyak dipergunakan untuk dessert, untuk isian kue. Juga dikenal, kalau di Indonesia kenal dengan fla ya, yang biasa dipakai untuk isian di kue sus. Dan untuk rasa itu bisa dikreasikan, bisa jadi ditambahkan rasa untuk coklat, bisa strawberry, bisa orange, bisa pandan juga. Jadi tinggal dikreasikan saja. Dimana membuat pastry cream itu standarnya biasanya menggunakan vanilla. Nah, vanilanya ini bisa diganti dengan rasa-rasa yang lain. Nah, ini penting juga untuk dipelajari karena dalam proses baking atau pastry production dan dessert banyak dipakai. Nah, pada dasarnya pastry cream ini adalah custard ya, yang menggunakan tepung maizena dan ada juga telur sebagai pengentalnya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan diklik tombol loncengnya supaya tetap terupdate kalau ada resep-resep baru dari saya. Sekarang kita mulai membuat pastry cream. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan itu ada Nah, kalau ingin ada flavor lain, vanilla essence ini bisa digantikan dengan sesuai selera yang kalian inginkan. Bisa apa saja ya. Yang penting tetap dia sesuai dengan jumlahnya ya, jadi nggak berlebihan, agar konsistensi atau kekentalan nanti dari pastry cream tidak berubah apabila vanilla essence-nya atau perasa-perasa lainnya itu berupa cairan. Di sini vanilla essence saya menggunakan yang bubuk ya. Nah, kita mulai cara pembuatannya. Nah, tahap pertama yang akan kita lakukan yaitu mencampurkan telur tadi dengan gula. Nah, gula ini saya bagi dua. Jadi yang setengah saya campurkan dengan telur, yang setengah lagi nanti akan dicampurkan ke bahan yang lain. Jadi yang paling pertama yaitu kita campurkan 2 kuning telur, kemudian kita campurkan setengah dari gula tadi ya, campurkan secara merata, dan juga tepung maizenanya itu kita campurkan ke telur. Proses ini nggak perlu dipanaskan, jadi hanya seperti ini aja. Aduk yang merata ya, hingga tercampur dengan baik dan gulanya juga lumer. Nah, setelah merata, kita sisihkan dulu adonan yang ini, kita ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses yang ini yaitu kita harus memanaskan susu ya. Kita panaskan susunya. Kemudian juga sisa dari gula tadi. Dan vanilla essence apabila menggunakan vanilla essence. Apabila menggunakan essence yang lain atau untuk perasa-perasa yang lain, itu tambahkannya sekarang.
Kemudian kita panaskan ya. Jangan sampai mendidih, asal panas dulu. Nah, memanaskan susunya jangan sampai mendidih ya. Kira-kira kalau taruh tangan udah berasa uap hangatnya. Ya kurang lebih sekitar 40 derajat. Jangan sampai panas-panas. Nah, step berikutnya itu kita masukkan campuran kuning telur tadi ke dalam ini secara perlahan. Nah, proses pencampuran ini sambil dipanaskan dengan api kecil, jadi jangan terlampau panas supaya telurnya itu tidak menggumpal ya. Jadi kita masukkan. Nah, sambil memanaskan, sambil di atas api ya, dengan api kecil, adonan kuning telur tadi itu kita tuangkan secara perlahan sambil diaduk ya. Nah, ini kita masak sampai mendidih ya, sampai dia mengental. Nah, ini dia udah mulai mengental ya. Nah, kira-kira kekentalannya dia akan jadi seperti ini. Kurang lebih kekentalannya seperti ini ya. Ketika kita angkat dan tuangkan, dia tidak menggumpal ya. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian di sini saya tambahkan sedikit butter ya. Bisa ditambahkan, bisa juga enggak, tapi saya tambahkan sedikit butter supaya lebih gurih lagi. Selagi campuran masih panas, saya masukkan sedikit butter sambil diaduk-aduk. Jangan lupa pada saat memasukkan butter itu apinya sudah dimatikan ya. Nah, jadi ini dia pastry cream resep dari saya, ini sudah siap. Nah, ini kita dinginkan dulu di lemari es sampai dia sudah set. Simpan di dalam tempat, kemudian tutup dengan plastik wrap, ditekan. Saya kasih contohnya seperti apa. Nah, untuk penyimpanan, lakukan penyimpanan di atas bowl seperti ini. Di sini bisa dilihat ya, pada saat dituangkan adonannya tidak menggumpal. Nah, jadi kenapa pentingnya tadi dimasak secara terpisah agar tidak menggumpal hasilnya ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Hasilnya tidak menggumpal, dan kalau dimasukkan ladle atau sendok seperti ini ya, bagian belakangnya dia akan mengangkat. Kekentalannya cukup segini ya. Jadi tergantung selera juga. Kalau pengen yang lebih kental bisa ditambahkan sedikit lagi maizenanya, tapi yang pengen lebih cair bisa ditambahkan lagi sedikit susunya. Tuh, jadi sesuai selera. Nah, ini kita simpan dulu di lemari es sampai dia dingin, kemudian baru bisa kita pergunakan. Pada saat kita simpan di lemari es, dia akan lebih mengeras. Jadi tidak terlampau keras, tapi seperti fla dalam kue-kue sus yang sering kita makan sebelumnya. Pastikan pada saat penyimpanan pastry cream di cover dengan plastik wrap sampai plastik wrapnya itu menempel di bagian permukaan atasnya. Ini supaya pada besok hari setelah dia dingin, bagian atasnya tidak kering ya. Nah, itu dia pastry cream dari saya. Selamat mencoba. Silahkan dikreasikan sesuai dengan kebutuhan kalian, ingin digunakan untuk apa dan ingin ditambahkan rasa apa ke dalam pastry cream tersebut ya. Selamat mencoba. Jangan lupa
share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah selalu dukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.